Senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Obat Tidur yang dilakukan oleh Gereja Gebirawa Indah Kota Batam. Saya Pendeta Pabrik Berbentar, Gembala Sidang Gereja Gebirawa Indah akan menyampaikan pesan Tuhan Ibu Saudara yang saya ambil dari Markus 11 ayat 24 yang berbicara bahwa untuk iman yang menembus kemustahilan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin membagikan buat saudara bagaimana itu iman yang dapat menembus kemustahilan. Artinya saudaraku bahwa dengan kacamata kita sendiri, saudaraku, kita telah melihat bahwa tidak mungkin lagi kita bisa bangkit. Tidak mungkin lagi bisa saya untuk sembuh. Tidak mungkin lagi aku bisa memiliki anak. Tidak mungkin lagi saya bisa berjalan seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa segala kemustahilan itu akan ditembus oleh iman Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan buat kita demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini memang adalah bicara tentang topik pohon ara yang kering ketika Yesus mengutuknya, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, dalam hal itu dalam dialog mereka, dalam kesimpulan nats ini yang saya ambil merupakan nats mutiaranya atau ayat emasnya adalah ayat 24, di mana saudara-saudara sekalian saya memberikan tema tadi, iman yang menembus kemustahilan, adalah dari nats ini yang berbicara dikatakan di sana, apa saja yang kita minta dan doakan dan percaya, yakinlah bahwa kita akan menerimanya. Ini hal yang luar biasa memang. Masa saudaraku kita minta, lalu kita harus meyakini bahwa itu sudah ada di tangan kita, semacam begitu. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang mendidik saya dan saudara-saudara sekalian untuk bisa kita, saudaraku, oleh karena iman kita menembus kemustahilan, untuk bisa kita, saudara-saudara sekalian, bergeser, berpindah daripada keterpurukan kita, saudara. Nah, ini saudaraku, nats ini berbicara, saudara-saudara sekalian, supaya kita jangan melihat kepada persoalan kita, supaya kita melihat tangan Tuhan yang besar, supaya kita melihat keajaiban yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan, supaya kita tahu bahwa Allah tidak pernah gagal. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini disampaikan. Nah, ini yang disebut, saudaraku, iman yang menembus kemustahilan. Artinya, saudaraku, jangan pernah kita melihat diri kita, jangan pernah melihat persoalan hidup, tetapi lihatlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu untuk menolong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bukankah, saudaraku, ada hal yang dalam Alkitab yang perlu kita teladani, seperti wanita perempuan yang pendarahan 12 tahun itu dalam sebuah rumah ibadah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kerumunan itu, saudara-saudaraku, bahwa dia menyelinap masuk, saudaraku, ke dalam, dan banyak sekali orang dan begitu padat. Namun dalam suatu tekad, saudara-saudara sekalian, dalam dirinya, yaitu dalam Matius 9 ayat 21, dia katakan, asal ku jama saja jubahnya, saya akan sembuh. Ini adalah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, iman yang menembus kemustahilan. Dari segi padatnya orang, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin bisa dia, saudaraku, bisa ke sana. Tetapi saudara, yang saya melihat adalah suatu keyakinan dia, iman dia, yang berkata asal dijamah saja, saudara, jubah Yesus. Yesus sudah dalam hatinya bahwa Yesus tak perlu berkata, engkau sembuh. Yesus tak perlu berkata atau menjamah dia. Namun iman dia, saudara-saudara sekalian, yang membuat dia sembuh. Ini adalah iman yang menembus kemustahilan. Demikian juga, saudara pendengar dalam Tuhan, dalam Alkitab dicatat, kitab Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, ada seorang tokoh, saudara-saudara sekalian, Jairus. Dia adalah orang Italia, saudaraku, yang waktu itu ditugaskan di Kapernaum. Dia memiliki seorang anak buah di rumahnya dan sedang sakit, saudaraku. Namun, saudara-saudara sekalian, dia menyuruh prajurit untuk menjumpai Yesus. Dan Yesus mau datang, lalu dia katakan, tak usah datang ke rumahku. Biarlah dia katakan saja sepatah kata saja bahwa hambaku itu akan sembuh. Ini, saudara-saudara sekalian, adalah berbicara iman yang menembus kemustahilan.
Memang banyak orang berpengkhotbah dan menerjemahkan, saudaraku, langkah pertama rendah hati, langkah pertama begini segala macam. Tetapi saya melihat dalam keseluruhan konteks itu adalah saya menyimpulkan bahwa Jairus seorang perwira yang bukan orang Yahudi, saudara-saudara sekalian, dia adalah orang Italia dan imannya luar biasa, dan dia, saudaraku, bisa dikatakan adalah iman yang menembus kemustahilan. Dan dia tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus adalah ajaib, Yesus adalah luar biasa, Yesus adalah Allah yang dapat menolong semua umatnya. Terlebih orang yang berseru, apalagi orang meyakini tekad bulat yang memiliki iman sebiji sesawi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Dia begitu mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian. Dia mengerti persoalan hidupmu. Maka oleh karena itu, sebagaimana saya katakan di awal tadi, iman yang menembus kemustahilan itu adalah melihat Allah yang besar. Bukan melihat dirinya, bukan melihat badai yang sedang terjadi dalam hidupnya, tetapi melihat bahwa Allah itu baik. Allah itu adalah Allah Maha Penolong. Allah itu adalah Allah yang Maha tahu persoalan hidupmu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, khotbah yang singkat ini kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka oleh karena itu, apapun persoalan Bapak Ibu saudara sekalian saat ini, milikilah iman yang menembus kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lihatlah tangan Tuhan yang penuh kasih itu, tangan Tuhan yang besar itu untuk membawa saudara-saudara sekalian keluar daripada zona keterpurukan. Kalau engkau adalah orang yang gagal selama ini, hari ini, malam hari ini, kalau engkau memiliki iman yang menembus kemustahilan, engkau akan keluar daripada kegagalan. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kita bahwa Allah akan membawa saya dan saudara kepada kemenangan. Karena memang Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Dan Yesaya 41 ayat 10 berkata bahwa kita nggak perlu takut dan khawatir, bahwa Allah akan meneguhkan kita, menguatkan kita, dan tangan kanannya akan membawa kita kepada kemenangan atau keberhasilan.